membangun dialog antara orang tua dengan anak. Yang pada kesempatan kali ini yang lebih ditekankan itu sebenarnya adalah untuk bapak-bapak. Karena yang kalau ibu-ibu dengan anak itu lah apa dia anak ibu ko nyinyi aja. Kalau apa-apa jarang mengecek memang. Dalam Al-Quran, bagaimana dialog pendidikan itu? Ada 17 kali dalam Al-Quran dialog antara orang tua dengan anak. 17 kali. Dari 17 kali itu 14 kali ayah dengan anak, 2 kali ibu dengan anak, dan 1 kali dialog antara orang tua tidak disebutkan ayah atau ibunya dengan anak. Secara persentase sang ayah 14 kali dengan anak, ibu 2 kali cuma. Itu persentasenya berapa? Barakali lipat 7 kali. Lebih banyak dalam Al-Quran 7 kali lipat dialog antara ayah dengan anak. Ibu 2 kalinya. Apa maknanya kata para ulama? Yang pertama, ternyata secara psikologis kejiwaan, secara jiwa, bagi anak lebih berkesan ketika ayah yang berbicara dibanding ibu. Boleh tanyakan nak, kalau ibu berang masuk suak keluar kidah sendiri anak, tapi kalau lah hapaknya berang nya atar umuak sah, amuhnya nak lalu sana koleh. Boleh produksi. Artinya kesan dalam berbicara ternyata memang jauh lebih berkesan ketika ayah yang berbicara dibanding ibu. Apalah ibu ko taulonya, anak ko leukuannya, ibu ko skiko konya. Eko merang na eko lelok lah lihat konya. Lah diukuannya lah maknya ko. Dia anak. Tapi apa kok lebih berkesan di anak gitu. Sehingga dialog dalam Al-Quran itu ampe balik kali apa jo anak. Ibu cuma 2 kali. Tetapi kesalahan kau untuk apa-apa tu ambo atau apa-apa ko yang seharusnya inyo yang acok berdialog jo anak, piapa ko yang paling malih mengecek jo anak. Ibu-ibu keceknya ndak badangan di anak dah, tapi nyolo yang paling nyinyi yang ngecek jo anak. Seharusnya awak sebagai apa-apa ko yang rajin mengecek jo anak, itu seharusnya. Mulai kini baraja awak rajin-rajin ngecek jo anak. Karena bagi anak, ayah mengecek lebih berkesan bagi batiniahnya, jiwanya. Cuman keadaan di lapangan kan wak kajinya ada yang seharusnya begini. Tapi realita di lapangan yang terjadi begini. Yang seharusnya kan tadi apa yang lebih banyak porsinya kepada anak. Tapi realita keadaan di lapangan enggak. Kalau ada rape di sekolah nanti bos ya, ibu aja. Kenapa bu? Lo manggaleh, lo karajo, lo sibuk. Pas nyapui rapor sih ya, ini persentase itu caliak. Baik ke sekolah itu ada apa-apa lain. Cuman persentase itu mana banyak tiba? Ibunya atau apanya?
ibu-ibu. Kemudian pas ada acara parenting misalnya, diadakan oleh sebuah lembaga tentang cara mendidik anak, itu yang isi acara parenting itu siapa? Ibu. Apa-apa enggak hadir. Apa-apa kok seolah-olah digunakan di rumah sebagai tukang jagal, eksekutor. Kalau enggak talok dia maknya sarang ke Pak. Kok dah enggak tahu berangi tanya kok. Atur tangan apa kok leh. Memberangi saja. Sehingga yang terkesan bagi anak apa kok tukang berang saja. Karena dianggap sebagai eksekutor. Enggak talok dibunya oleh paknya turun tangan. Seharusnya kau kaji awak lagi, tidak begitu. Seharusnya ayahlah yang lebih banyak berdialog dengan anak. Dalam Al-Quran misalnya, yang pek balik kali bapak dengan anak tu, misalnya dalam surah Al-Baqarah itu Nabi Yaqub dengan anaknya. Kemudian dalam surah Al-An'am itu Nabi Ibrahim jo ayahnya. Dalam surah Hud, Nabi Hud jo anaknya. Dalam surah Yusuf ada 7 kali antara Nabi Yaqub ya. Nabi Yaqub dengan anak-anaknya Nabi Yusuf dan saudara-saudara Nabi Yusuf. Kemudian dalam surah Maryam misalnya antara Nabi Ibrahim jo ayahnya jo baru. Kemudian dalam surah As-Saffat misalnya Nabi Ibrahim jo anaknya. Kalau yang ibu kok bila ternyata dalam Al-Quran si ibu dan anak itu percakapannya 2 kali itu. Pertama dalam surah Maryam. Ternyata percakapan Maryam dengan janin, bayi dalam kandungan. Itu pun tidak langsung. Yang kedua dalam surah Al-Qasas antara ibu Nabi Musa jo saudara perempuan Nabi Musa, kakak Nabi Musa. Tapi dua-dua percakapan itu si ibu jo anak tidak ada yang isinya pengajaran dah, majai tidak ada dah. Kalau Maryam dengan janinnya bayi dalam kandungan tu, ucapan Maryam tu, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Ya laitani mittu qabla hadha. Alangkah baiknya mati saja aku sebelum ini. Encak mati sambo sabalun kolai. Ya wak wanita suci, hari-hari di Baitul Maqdis, sajak ketek dipelihara Nabi Zakaria, tiba-tiba hamil. Alah kece orang. Malunya kok ha. Dan memang tak ada berbuat, tapi nak muncung orang. Tekanan batin kai Maryam ketibanya, ibunda Maryam kah. Sehingga ancak mati selai. Wa kuntu nasyam mansiya, sehingga aku ini tidak diperhatikan dan dilupakan. Tak tahu seorang juga lagi. Kira mengecek juga anaknya. Tidak. Kajanin yang ada dalam paru itu, tapi tidak lo secara langsung. Kecek ulama maknanya apa? Ketika ibu berbicara juga anak, lebih kepada perasaan saja. Perasaan antara di hatinya. Rasa kasih sayangnya gitu. Rasa ibu hatinya. Banyak perasaan sesitu. Dan begitu juga Nabi Musa, ibu Nabi Musa kepada saudara Nabi Musa. Wa qalat li ukhtihi qussi. Maka berkatalah ibu Nabi Musa kepada saudaranya, qussi, ikuti dia. Kan Nabi Musa dia nyuen nak salamai dari Fir'aun. Pun nama nangko sia, nama dapet keluarga Fir'aun. Cameh tak? Cameh. Disuruhnya lah kakak Nabi Musa. Coba lihat, coba dengar berita bahwa keadaannya adik engkau tu. Lebih ke mana tu arahnya? Pendidikan atau perasaan?
perasaannya, kecemasan, kasih sayang, ibu hati. Mang kalau urusan joy ibu-ibu itu tuh urusan perasaan. Jo anak pun kalau masalah perasaannya lari ke induk. Kalau anak sedang ibu hati ke siapa? Ke induknya, ndak kapaknya dah. Dan pendidikan kaya pengajaran oleh ayah. Ibu cukup banyak yang dipelajari dari anak, oleh anak itu ke ibunya perasaan sebenarnya. Rasa kasih sayang, rasa perhatian didapati dari ibu. Singgo nyanyi-nyanyi kan antara ngasih nih bacanya ibunya. Nah sadiah-sadiah itu janganlah ibu, bunda, umi. Nah itu jangan, ndak ada ayah dah. Ndak ada orang yang nangis dek nyanyi tentang ayah kau dah. Ibu ena sadiah-sadiah tentang ayah kau pikir-pikir doang. Apa dia takkan ayah nu pembangi tu kan? Ndak jadi dia nangis dah. Tapi kalau ibu amulo seorang boleh orang gaya lah meninggal, wak acok malawan lo ke ibu sari lahnya. Ala titiak imat tu. Apa boleh takkan orang gaya elok lo lah titiak imat tu. Kalau ibu, tapi kalau ayah, jangan harap bapak-bapak ko, jangan harap perasaan kewalabiah nak kawak dak sadar. Karena perasaannya ke ibunya pasti lebih tinggi. Tapi nang kadiaroan dari awak ko pendidikan, pengajaran nan dari apa-apa. Karena anak-anak akan mengecek nantilah kadang. Dulu ayah mengecek, ayah caknya dak ibu. Dulu abi mengecek, dulu apa pernah menasihati. Itu nanti karena adanya. Memang kini wak mengecek bantuan anda idangan dah. Tapi nya menyimpan. Lah kadang nanti takana adanya. Lah keadaan kini kau takana ada wak kecek gaya wak sari. Kecek orang tua sia ayah. Makanya bagi awak bapak ibu, ibu-ibu asuang apa-apa kau nyinyia kanak. Jadi ibu-ibu je nyinyia. Kalau ibu-ibu nyinyia le ukuan dah. Kau sental le lok lo kenya tu saja. Le ukuannya. Asuang apa-apa kau dah. Ngecek je anak tu dah. Ajainya dah. Tapi memang ni elok sang ngecek. Asuang apa kau mengecek. Kalau apa lah mengecek anak kau lebih mendengar. Isi maknya tu. Kalau lah cerita dioannya kecek apa kau tindak tapi nya mendengar. Tapi kalau ibu perhatian anak tu berkurang kalau ibu nak mengecek. Mulai hari ini nyinyia lah pak ngecek je anak. Dalam hal apa? Tak menyeh-menyeh dah. Menyeh-menyeh biasa lebih ibu tu. Dalam hal mengajari, mendidik dan memberikan nasihat ataupun pengajaran. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.